Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Agustiani. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan berpresentasi mengenai surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka sesungguhnya itu lebih baik dan lebih utama akibatnya. Nuzul dari Quran An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa sahabat, yaitu Abdullah bin Hudzafa bin Qais. Pada saat itu beliau diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk memimpin pasukan perang. Pada saat itu Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api pada kayu tersebut. Setelah api itu nyala, Abdullah ini memerintahkan para sahabat untuk memasuki api tersebut. Lalu ada salah satu pasukan yang bertanya kepadanya, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa untuk memasuki api tersebut. Nabi Muhammad memerintahkan aku untuk memasuki api tersebut, maka aku akan memasuki api tersebut. Lalu pergilah para pasukan perang ini menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan Nabi, mereka menceritakan hal tersebut. Lalu Nabi menjawab dan melarang mereka untuk memasuki api tersebut, serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam hadisnya bahwa apabila di antara kamu ada perbedaan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Kandungan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 diantaranya, yang pertama, Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Jika ada hal yang masih diperdebatkan, maka harus kembali kepada keduanya. Yang kedua, bagi setiap umat muslim yang belum menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, maka imannya harus dipertanyakan. Yang ketiga, tanda orang-orang yang beriman adalah taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, sehingga bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang keempat, kita harus menaati perintah pemimpin selama perintah itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jika perintah tersebut bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban untuk kita mematuhi perintah tersebut. Yang kelima, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis jika ingin penyelesaian yang lebih baik dan berkah. Yang terakhir, yang keenam, salah satu tanda iman seorang muslim adalah menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai landasan ajaran agama Islam. Mengidentifikasi tajwid yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Di sini saya akan memberikan contoh 5 tajwid. Yang pertama, ada dalam kata ya'a terdapat tajwid majaiz munfasil karena huruf mad, yaitu ya fathah yang diikuti dengan alif dan bertemu dengan hamzah, tetapi tidak dalam satu kata. Yang kedua, ada kata al-lazina yang terdapat tajwid alif lam samsiah, karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiah, yaitu lam. Yang ketiga, ada kata alif dan waw. Di dalam kata alif dan waw ini terdapat mad tabi'i karena huruf yang berharokat domah bertemu dengan waw suku. Yang keempat, ada kata mimro. Dalam kata mimro ini terdapat tajwid yang bernama idhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan ro. Yang terakhir, ada kata billahi. Terdapat tajwid tarki karena
lafaz Allah bertemu dengan huruf yang berharokat kasroh. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.